Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Chelsea Nurlinisa dengan NIM 23500091181. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Nurul Fauzia Adinda Kirani dengan NIM 23500091182, Nengdea Marilani dengan NIM 23500091183, Zalfa Junior Maulana dengan NIM 23500091184, dan Meilani dengan NIM 23500091186. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai rasio, analisis common size, dan analisis indeks dari PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan juga Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Perbedaan laporan keuangan dari perusahaan profit dan non-profit. Dari PT Campina, yang pertama, laporan laba ruginya tuh menunjukkan laba atau rugi. Sedangkan dari Yayasan Kasih Anak non-profit menunjukkan surplus atau defisit. Lalu, laporan keuangan PT Campina mencakup kas, piutang, persediaan, dan properti. Sedangkan dari Yayasan Kasih Anak mencakup kas, piutang, donasi yang diterima, dan aset untuk program. Selanjutnya, pendapatan PT Campina itu berasal dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan Yayasan Kasih Anak pendapatannya berasal dari donasi, hibah, dan lain-lain. Berikutnya, penjelasan mengenai rasio likuiditas dari PT Campina. Yang pertama, yaitu ada current ratio. Pada tahun 2023, tiap Rp1 dari utang lancar dijamin oleh 6,43% aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2024 hanya sebesar 4,89%. Yang kedua, quick ratio. Pada tahun 2023, tiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 5,03%, sedangkan pada tahun 2024 hanya 3,50%. Yang ketiga, cash ratio. Pada tahun 2023, tiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 3,17%, sedangkan pada tahun 2024 hanya 1,87%. Selanjutnya, penjelasan mengenai leverage atau solvability ratio. Yang pertama, total debt to total asset ratio. Pada tahun 2023, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,07 setiap Rp1. Total aktiva menjamin 0,07 total hutang, sedangkan pada tahun 2024 8,64. Yang kedua, total debt to total equity ratio. Perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara hutang dan modal sendiri sebesar 0,08, sedangkan pada tahun 2024 hanya 0,1. Yang ketiga, time interest earned ratio. Pada tahun 2023, keuntungan perusahaan bisa menutupi beban bunga 17 kali, sedangkan pada tahun 2024 hanya 9 kali. Yang keempat, long term debt to equity ratio. Pada tahun 2023, modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 6,09%. Sedangkan pada tahun 2024 6,32%. 3. Rasio aktivitas PT Campina Ice Cream Industry. Yang pertama ada total asset turnover. Pada tahun 2023 sebanyak 0,82 kali, tahun 2024 sebanyak 0,8 kali. Yang kedua ada receivable turnover. Pada tahun 2023 sebanyak 7 kali, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 4,37 kali. Yang ketiga ada average collection period. Pada tahun 2023 menghasilkan sebanyak 51 hari, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 84 hari. Yang keempat, inventory turnover. Tahun 2023 sebanyak 3, tahun 2024 sebanyak 3 kali. Yang kelima ada average day inventory. Tahun 2023 sebanyak 109 hari. Pada tahun 2024 sebanyak 121 hari. Yang keenam ada working capital turnover. Tahun 2023 sebanyak 2,44 kali,
sedangkan tahun 2024 sebanyak 2,06 kali. Tahap 7 ada fixed asset turnover pada tahun 2023 sebanyak 1,49 kali, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 1,42 kali. Rasio profitabilitas dari PT Campina yang pertama itu ada gross profit margin dengan rumus gross profit dibagi dengan net sales dikali dengan 100%. Untuk tahun 2023 menghasilkan sebesar 58,40% dan tahun 2024 menghasilkan 59,03%. Yang kedua itu ada operating profit margin dengan rumus EBIT dibagi dengan net sales dikali dengan 100%. Untuk tahun 2023 menghasilkan sebesar 15,39% dan untuk tahun 2024 menghasilkan sebesar 7,79%. Selanjutnya ada net profit margin dengan rumus EAT dibagi dengan net sales dikali dengan 100. Untuk tahun 2023 menghasilkan sebesar 12,85% dan tahun 2024 menghasilkan sebesar 6,95%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA dengan rumus EBIT dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Untuk tahun 2023 menghasilkan sebesar 12,34% dan tahun 2024 menghasilkan sebesar 6,37%. Selanjutnya itu ada return on investment atau ROI dengan rumus EAT dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Pada tahun 2023 menghasilkan sebesar 10,31% dan tahun 2024 menghasilkan sebesar 5,68%. Selanjutnya ada return on equity dengan rumus EAT dibagi dengan equity dikali dengan 100%. Untuk tahun 2023 sebesar 11,78% dan tahun 2024 sebesar 6,61%. Yang terakhir itu ada earning per share atau EPS dengan rumus EAT dibagi dengan jumlah lembar saham. Pada tahun 2023 menghasilkan sebesar 19,07 dan tahun 2024 menghasilkan sebesar 10,04. Rasio penilaian PT Campina menggunakan metode yang pertama yaitu price earning ratio atau PER pada 2023, yaitu adalah harga pasar saham dibagi laba per lembar saham, yaitu 308.599.895. Untuk 2024 yaitu 586.155.378 rupiah. Yang kedua menggunakan metode MBV atau market to book value pada 2023, yaitu dengan cara harga pasar saham dibagi nilai buku saham dengan total 36.354.059 rupiah. 2024 dengan total 38.737.493 rupiah. Neraca common size PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Pada neraca ini kita akan membandingkan setiap unsur-unsur aktiva dengan total aktivanya dan setiap unsur-unsur pasiva dengan total pasivanya. Pada total aktiva lancar di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,87%. Namun, terdapat beberapa peningkatan pada piutang usaha sebesar 1,08%, piutang lain-lain sebesar 0,03%, persediaan sebesar 1,94%, beban dibayar di muka sebesar 0,59%, dan uang muka pembelian sebesar 1,13%. Pada total aktiva tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 3,87%. Namun, terjadi beberapa penurunan yaitu pada aktiva pajak tangguhan sebesar 0,02%, aktiva hak guna sebesar 0,10%, dan ada yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu jaminan. Total hutang lancar mengalami kenaikan sebesar 1,47%. Tetapi meski begitu, pada hutang pajak mengalami penurunan sebesar 0,33%. Adapun saldo laba di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,97%. Pada laporan laba rugi, kita akan membandingkan setiap unsur-unsur yang ada di laporan laba rugi dengan penjualannya. HPP di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,62%.
Biaya operasional di tahun 2024 mengalami peningkatan dari 43,02% menjadi 51,24%. Laba kotor mengalami peningkatan dengan selisih 0,62%. Laba usaha tahun 2024 mengalami penurunan dengan selisih 7,6%. Laba sebelum pajak dan penghasilan juga menurun sebesar 7,47%. Laba tahun berjalan juga menurun sebesar 5,9%. Sehingga total pendapatan kompresif tahun berjalan di 2024 mengalami penurunan dari 12,85% menjadi 6,95% dengan selisih 5,9%. Indeks neraca PT Campina pada 2023 yaitu 100% semua. Untuk 2024 berupa aset lancar yaitu kas dan setara kas 61%, piutang usaha 105%, pendapatan yang masih akan diterima 0%, piutang lain-lain 122%, persediaan 144%, beban dibayar di muka 207%, uang muka pembelian 175%, uang muka pajak 0%, dengan total aset lancar yaitu 88%. Aset tidak lancar berupa investasi 98%, aset pajak tangguhan 94%, aset tidak lancar lainnya 100%, aset tetap setelah dikurangi akumulasi pinyutan 106%, aset hak guna setelah dikurangi akumulasi pinyutan 70%, jaminan 102%, aset lain-lain bersih 100%, jumlah aset tidak lancar 102%, untuk jumlah aset keseluruhan ada 96%. Untuk liabilitas jangka pendek yaitu berupa utang usaha 127%, utang pajak 68%, beban akrual 114%, jaminan agen 102%, jumlah liabilitas jangka pendek yaitu 115%. Liabilitas jangka panjang berupa liabilitas imbalan kerja yaitu 97%, jumlah liabilitas jangka panjang 97%, untuk jumlah liabilitas keseluruhan adalah 108%. Untuk ekuisitas pada 2024 berupa modal saham sebesar 100%, tambahan modal 100%, saldo laba 64%, penghasilan komprehensif lain 100%, jumlah ekuisitas adalah 94%, dan jumlah liabilitas dan ekuisitas pada 2024 adalah 96%. Untuk indeks laba rugi PT Campina adalah pada tahun 2024 penjualan bersih mengalami penurunan, beban pokok penjualan mengalami penurunan, laba kotor mengalami penurunan, beban penjualan mengalami kenaikan, beban administrasi dan umum mengalami kenaikan, pendapat lain-lain mengalami penurunan, beban lain-lain mengalami kenaikan. Untuk keseluruhan jumlah beban pada tahun 2024 terjadi kenaikan. Lalu untuk laba usaha pada tahun 2024 mengalami penurunan, pendapatan keuangan mengalami kenaikan, dan beban keuangan mengalami kenaikan. Lalu laba sebelum pajak mengalami penurunan pada tahun 2024 dan beban pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2024, laba tahun berjalan mengalami penurunan. Total pendapatan komprehensif tahun berjalan pada 2024 mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2024 saham dasar mengalami penurunan. Untuk rasio likuiditas dari Yayasan Kasih Anak Kanker sendiri, dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio hasilnya yaitu tidak terdefinisi. Berikutnya leverage atau solvability ratio dari yayasan. Yang pertama, total debt to total asset ratio. Total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 41% setiap Rp1 total aktiva, menjamin 41% total hutang. Yang kedua, total debt to total equity ratio. Perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara hutang dan modal sendiri sebesar 69,50%. Selanjutnya ada common size atau neraca, yaitu Yayasan Kasih Anak Kanker di Indonesia. Yang pertama, ada jumlah aset lancar pada tahun 2021 yaitu sebanyak 10,41%, sedangkan pada tahun 2022 itu sebanyak 23,97%. Jadi, jumlah aset lancar ini mengalami kenaikan, tetapi di sini juga ada yang mengalami penurunan. Contohnya seperti pada piutang lain-lain.
Yang kedua ada jumlah aset tidak lancar. Pada tahun 2021 itu ada sebanyak 89,59%, sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 76,3%. Jadi jumlah aset tidak lancar ini mengalami penurunan. Yang ketiga ada jumlah liabilitas jangka panjang. Yang pertama pada tahun 2021 itu ada sebanyak 45,8%, pada tahun 2022 itu 41%. Jadi jumlah liabilitas jangka panjang ini mengalami penurunan. Tetapi di sini juga ada yang mengalami kenaikan, contohnya pada utang imbalan kerja. Yang keempat ada jumlah aset neto pada tahun 2021 yaitu sebanyak 54,92%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami sebanyak 59%. Jadi, jumlah aset neto ini mengalami kenaikan. Analisis indeks pada neraca Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia per 31 Desember 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, aset lancar yaitu kas dan bank mengalami peningkatan menjadi 300%. Piutang lain-lain mengalami penurunan menjadi 17%, persediaan mengalami peningkatan menjadi 151%, dan uang muka dan biaya dibayar di muka mengalami penurunan menjadi 93%. Jumlah aset lancar mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 230%. Aset tidak lancar yaitu ada aset tetap bersih mengalami penurunan menjadi 96%, aset lain-lain mengalami penurunan menjadi 0%, dan aset dalam penyelesaian itu stabil yaitu 100%. Jumlah aset tidak lancar mengalami penurunan menjadi 85%. Total asetnya itu stabil yaitu 100%. Liabilitas dan aset bersih. Untuk liabilitas jangka pendek itu tidak ada, langsung ke liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2022, utang bank mengalami penurunan menjadi 88%, utang imbalan kerja mengalami peningkatan menjadi 117%, dan utang lain-lainnya itu tidak ada, yaitu 0%. Jumlah liabilitas jangka panjang mengalami penurunan menjadi 91%. Selanjutnya ada aset neto yang tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Yang pertama itu ada surplus akumulasi mengalami peningkatan menjadi 107% pada tahun 2022. Penghasilan kompresif lain itu tidak ada, dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya itu mengalami kestabilan yaitu 100%. Jumlah aset neto mengalami peningkatan menjadi 107%. Dan total liabilitas dan aset neto itu stabil yaitu 100%. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.